Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kajian Kristologi kita kali ini adalah membahas tentang topik Dr. Bambang Nursena menyesatkan umat dengan subtopik salah tafsir Injil Markus pasal 2 ayat 5. Pemirsa yang budiman, dalam kajian ini saya ingin memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana Dr. Bambang Nursena bukan hanya menyesatkan umat Islam, tapi juga ikut menyesatkan umatnya sendiri, umat Kristiani. Dengan mengutip beberapa ayat Alkitab, Dr. Bambang Nursena memperlihatkan bahwa ada saatnya Yesus berbicara sebagai seorang manusia. Ketika Yesus berkata, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah saja yang baik." Sebagai manusia dia berkata seperti itu. "Eli, Eli, lama sabachthani." Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai manusia Yesus berseru itu. Kemudian dengan bersemangat Dr. Bambang Nursena mengutip Injil Markus pasal 2 ayat 5 dengan menafsirkan bahwa di saat lain Yesus adalah Allah karena beliau berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Wow. Lalu dia menjelaskan, sebagai apa dia mengampuni dosa? Sebagai firman, dan firman itu adalah Allah. Tapi ketika Yesus berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Sebagai apa dia mengampuni dosa? Sebagai firman, dan firman itu adalah Allah. Pemirsa, saya membuat dan mengunggah video ini di YouTube karena sebagai seorang Muslim, saya sangat mencintai dan memuliakan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, serta wajib melindunginya dari fitnah dan kezaliman yang dilakukan oleh Dr. Bambang Nursena atau siapa saja. Pemirsa, video ini juga merupakan bukti kecintaanku kepada umat Kristiani yang dijerumuskan ke lembah kesesatan oleh Dr. Bambang Nursena gara-gara dia salah menafsirkan Alkitab. Kalau dengan hati yang jernih, saudaraku umat Kristiani menyadari penyesatan yang dilakukan oleh Dr. Bambang Nursena ini, alhamdulillah. Pemirsa, Dr. Bambang Nursena yang disanjung-sanjung dan dipuji-puji ini ternyata bukan hanya menyesatkan umat Islam dengan salah tafsir Al-Quran, tetapi juga menyesatkan umat Kristiani dengan salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Tapi ketika Yesus berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Sebagai apa dia mengampuni dosa? Sebagai firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan salah tafsir yang keluar dari konteksnya, seperti yang dilakukan Dr. Bambang Nursena dalam video ini, sangat fatal. Karena menyangkut keimanan dan ketuhanan umat Kristiani, serta mengusik iman umat Islam. Kasihan umat Kristiani yang menggantungkan keimanannya pada ajaran salah tafsir yang fatal, keluar dari konteksnya yang dilakukan oleh Dr. Bambang Nursena. Oleh karena itu, kalau pemirsa penasaran dan ingin mengklarifikasi, silakan hadirkan Dr. Bambang Nursena untuk duduk bersama saya dalam satu forum dialog terbuka. Biar pemirsa mendapatkan informasi dan kejelasan bagaimana Dr. Bambang Nursena menyesatkan umat dengan salah menafsirkan Injil Markus pasal 2 ayat 5 keluar dari konteksnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Bambang Nursena mengklaim bahwa Markus pasal 2 ayat 5 adalah pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah Allah. Tapi ketika Yesus berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Sebagai apa dia mengampuni dosa? Sebagai firman. Dan firman itu adalah Allah. Ini adalah klaim yang ngawur.
Dr. Bambang Nursena, perbuatan Bapak ini benar-benar sangat memalukan. Saya tidak habis pikir, Bapak sebagai seorang doktor dan pendiri Institute for Syriac Christian Studies bisa buta tentang tafsir dan konteks ayat Alkitab yang Bapak baca. Naudzubillah min dzalik. Markus pasal 2 ayat 5 sama sekali tidak ada hubungannya dengan keilahian Yesus, Pak. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya ilahi yang berkuasa mengampuni dosa seperti klaim Bapa dalam Markus pasal 2 ayat 5. Bapa tidak mengerti konteks ayat ini. Dan ujung-ujungnya Bapa membuat pernyataan ngawur yang menyesatkan umat dan bangsa Indonesia. Pemirsa, Dr. Bambang Nursena, Markus pasal 2 ayat 5 murni berbicara tentang konsep dosa dan penyakit. Dalam ajaran agama Yahudi yang dianut oleh Yesus dan umatnya Bani Israel, mereka percaya bahwa orang yang berdosa akan dikutuk oleh Allah dengan penyakit. Namun, kalau memohon ampun kepada Allah dan kembali mentaati perintah-perintahnya, maka Allah akan menyembuhkannya. Perhatikan ayat ini. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Antara lain, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam, demam kepiaru, sakit radang, dan lain-lain. Ulangan pasal 28 ayat 15, 21 sampai 22. Selanjutnya, ayat berikut. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Sekali lagi, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran pasal 15 ayat 26. Pak Bambang, pemirsa, jadi pengertian Markus pasal 2 ayat 5 adalah, hai anakku, Allah sudah mengampuni dosamu dengan menyembuhkan penyakitmu. Pak Bambang, simak pernyataan Gesa Vermes, Profesor Emeritus Studi Yahudi dan pakar naskah laut mati di University of Oxford dalam bukunya The Religion of Jesus the Jew di halaman 192 tentang salah tafsir Markus pasal 2 ayat 5 seperti yang dilakukan Dr. Bambang Nursena. The later, or the theologians, have used the same word of Jesus in support of their claim concerning his divinity. But the matter need not detain us for long. The healing of paralytic in Capernaum depicts Jesus not as forgiving, but as declaring that the sick man's sins were forgiven. Employing a passive, impersonal turn of phrase, which in the Semitic thought of his time was automatically accredited to God. Sekali lagi, accredited to God. He certainly doesn't arrogate to himself a divine status. Para tokoh agama Kristen seperti Dr. Bambang Nursena memanfaatkan kata-kata Yesus di Markus pasal 2 ayat 5 untuk mendukung keilahiannya, persis seperti apa yang dilakukan Dr. Bambang Nursena. Tapi hal ini tidak perlu dibuat panjang lebar. Penyembuhan orang lumpuh di Kapernaum memperlihatkan bahwa Yesus bukan yang mengampuni. Sekali lagi, Yesus bukan yang mengampuni Pak Bambang, tetapi menyatakan bahwa dosa orang sakit tersebut sudah diampuni atau sembuh. Dengan menggunakan ungkapan dalam kalimat pasif yang tidak menyangkut dirinya, dalam pemahaman Samawi di zaman Yesus, secara otomatis merupakan kuasa Allah. Pengampunan ini adalah kuasa Allah
Yesus sama sekali tidak merebut status keilahian Allah untuk dirinya sendiri. Dr. Bambang Nursena, buka mata lebar-lebar dong. Yesus tidak pernah mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah kuampuni." Sekali lagi, Yesus tidak pernah mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah kuampuni." Pak Bambang, apa pangkat dan jabatan Yesus untuk merebut hak Allah mengampuni dosa manusia? Ini pemahaman sinting. Baca Alkitabmu baik-baik, Pak Bambang. Siapa yang mengampuni dosa manusia menurut Yesus dan umatnya Bani Israel? Allah atau Yesus? Bapa ngawur dan menyesatkan umat. Yesus sendiri setiap hari berdoa memohon ampun kepada Allah. Berdoa memohon ampun kepada Allah. Setiap hari Yesus berdoa memohon ampun. Jangan sembarangan, Pak. Karena ini menyangkut keimanan dan nasib umat di kemudian hari. Pak Bambang, perhatikan baik-baik pernyataan Yesus ketika bertemu dengan orang yang dia sembuhkan di bait Allah. Apa kata beliau? "Hei, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi ya, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Yohanes pasal 5 ayat 14. Pemirsa yang budiman, Yesus adalah orang Yahudi yang faham dan menguasai hukum Taurat. Yesus adalah nabi dan tuan guru yang mengajarkan Taurat kepada umatnya di sinagoga dan bait Allah. Murid-murid Yesus dan jemaatnya juga adalah orang Yahudi yang belajar dan memahami hukum Taurat. Bambang Nursena, mereka ini bukan para penyembah berhala di Korintus, di Galatia atau di Roma. Mereka mengerti akan maksud ucapan tuan gurunya di Markus pasal 2 ayat 5. Pemirsa yang budiman, Dr. Bambang Nursena ini memperlihatkan kepada kita bahwa dirinya lah sebagai penganut ajaran penyembah berhala Platonisme yang ngawur dan salah kaprah menafsirkan ayat ini. Yesus tidak salah mengerti, murid-muridnya tidak salah mengerti, umatnya tidak salah mengerti, penulis Injil mungkin yang salah mengerti. Pak Bambang, sungguh tega Bapak menyesatkan umat Kristen yang lugu. Kasihan umat Bapa yang menggantungkan keimanan mereka pada penafsiran Bapa yang ngawur. Pak Bambang, semoga Allah, Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, membimbing kita ke jalan yang lurus, insya Allah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.